Jumpa lagi bersama dengan saya Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita belajar mengapa orang tidak mau membimbing orang lain. Mengapa orang-orang tidak mau membimbing orang lain? Jika kita ingin menjadi mentor bagi orang lain, memang diperlukan kerja keras. Tidak semua orang mau melakukannya. Nah, ada banyak hal selain karena kurang mau kerja keras. Perhatikan faktor-faktor berikut ini yang menyebabkan orang tidak mau melakukan pembimbingan, mentoring kepada orang lain. Yang pertama, rasa tidak aman. Rasa tidak aman. Virginia Arcastel berkomentar, ketika orang dibuat merasa aman, penting dan dihargai, mereka tidak lagi merasa perlu merendahkan orang lain agar terlihat lebih baik. Itulah apa yang seringkali dilakukan orang yang merasa tidak aman. Orang yang merasa tidak aman, dia membuat diri mereka terlihat lebih baik dengan cara merendahkan orang lain. Padahal di sisi lain, orang-orang yang benar-benar sukses, orang yang benar-benar sukses adalah orang yang ingin membuat orang lain lebih baik. Mereka tidak merasa terancam ketika memikirkan ada orang lain yang lebih baik, lebih berhasil dari dia. Mereka justru senang ketika melihat orang lain bertumbuh, dan mereka tidak takut digantikan oleh orang lain. Mereka tidak seperti seorang eksekutif perusahaan yang berkata kepada kepala bagian sumber daya manusia dengan berkata seperti ini, carilah seorang pemuda berbakat di perusahaan saya yang siap bisa menggantikan saya. Setelah engkau menemukan pemuda berbakat itu untuk yang menggantikan saya, segera pecat pemuda tersebut. Nah, sikap ini karena rasa tidak aman. Lalu yang kedua adalah ego. Beberapa orang memiliki ego yang sangat besar sehingga mereka bisa sangat gembira atau mati karena ego tersebut. Mereka berpikir orang lain hanya akan dan ada untuk melayani dia. Contoh adalah Adolf Hitler. Ketika Adolf Hitler ingin merekrut supir pribadinya, dia merekrut dari 30 pelamar dan dia memilih seorang pelamar yang lebih pendek badannya dari dia supaya dia kelihatan lebih tinggi dari supir pribadinya itu. Padahal supir itu harus menggunakan balok ketika dia menyetir mobilnya. Nah, seseorang yang hanya memikirkan dirinya sendiri tidak akan pernah berpikir untuk meluangkan waktu membesarkan orang lain. Yang selanjutnya, ketidakmampuan untuk benar-benar memikirkan bahwa ada benih kesuksesan dalam diri orang lain. Ketika kita mempercayai bahwa di dalam diri setiap orang ada benih kesuksesan, itu sebenarnya adalah prinsip yang benar, dan itu berhubungan dengan ego tadi. Banyak orang yang ego, mereka tidak bisa menemukan benih kesuksesan di dalam diri orang lain. Caranya gimana? Kalau kita sendiri bisa menemukan benih kesuksesan di dalam diri kita sendiri, biasanya kita juga bisa melihat benih kesuksesan di dalam orang lain. Kemampuan untuk menemukan benih kesuksesan orang lain itu membutuhkan komitmen,
membutuhkan kerajinan dan ketulusan hati. Itu membuat kita benar-benar berfokus pada orang lain. Kita harus melihat bakat, temperamen, semangat, kesuksesan, kegembiraan, dan kesempatan yang orang lain miliki. Ketika kita bisa menemukan benih itu, kita harus memupuknya dengan penguatan, mengairinya dengan kesempatan. Jika kita melakukannya, orang ini akan bersemi di depan mata kita. Lalu, hal yang menghalangi orang, membimbing orang lain adalah konsep yang salah mengenai kesuksesan. Seperti di depan tadi, konsep yang sesungguhnya mengenai kesuksesan adalah mengetahui tujuan kita, bertumbuh dan mencapai potensi maksimum kita, dan menumbuhkan benih untuk keuntungan sesama. Kebanyakan orang tidak mengetahui hal ini. Mereka tergesa-gesa untuk mencapai sesuatu agar mereka kelihatan hebat, mereka memberi barang-barang yang agar lebih hebat dari tetangga sebelahnya. Mungkin seperti itu. Jadi, ketika konsep kesuksesan yang salah, padahal kesuksesan yang benar itu adalah bagaimana kita memberikan kontribusi, pengaruh positif kepada sesama. Seperti yang dikatakan Cullen Hightower, ukuran sesungguhnya dari kekayaan kita itu adalah kita juga harus memasukkan semua keuntungan yang telah diperoleh orang lain di dalam kesuksesan kita. Lalu selanjutnya, mengapa orang tidak mau membimbing orang lain? Karena mereka tidak pernah mengalami pelatihan. Mereka tidak pernah dilatih. Alasan utama banyak orang tidak mengembangkan orang lain karena mereka tidak tahu cara melakukannya. Menjadi mentor bagi orang lain bukanlah sesuatu yang dipelajari di sekolah. Kalau misalnya kita ingin menjadi profesi seperti profesi guru, mungkin kita dilatih, dilengkapi. Nah, begitu juga dengan mentoring. Perlu ada pelatihan. Begitulah mengapa kita tidak bisa membimbing orang lain menjadi bermanfaat bagi orang lain karena faktor tersebut. Salam mentoring dari saya, Mr. Sorja.